Hai, boleh perkenalkan namanya siapa dan di kelas mana? Nama aku Fani dari kelas pemuda. Nama aku Ernest dari kelas pemuda dewasa. Nama aku Elvareta, biasanya dipanggil Eta. Untuk kelas sekarang di pemuda. Nama aku Evelyn di kelas pemuda. Nama aku Joanna Gabriela, biasa dipanggil Gaby, dari kelas dewasa. Nama saya Yoga Haganta Ginting, kelas remaja. Kamu kan pemuda di GPDI Olam. Boleh sebutin nggak satu kata yang menggambarkan tentang GPDI Olam? Masih mikir siapa ya? Merpati kayaknya. Bayang. Jauh, nggak bisa. Keluarga. Kalau menurut gue sih iman. Semangat. Mantap. Kompak. Boleh jelasin nggak kenapa? Kalau menurut gue, kenapa iman? Soalnya kalau iman gue ini bisa bertumbuh di sini. Iya, karena sebelumnya sebelum aku masuk GPDI Olam, apa yang aku lihat di gereja-gereja lain itu mereka ya biasa aja gitu. Baru pas aku masuk GPDI Olam, entah gimana caranya aku pertama-tama capek, terus dia nyanyi mulu, semangat terus gitu-gitu. Jadi aku mikirnya kayak, wah orang-orang di sini semangat banget. Mungkin karena GPDI atau di luar penjemaat ya, ada gambar merpatinya. Karena GPDI Olam tuh selalu menunjukkan kompakannya, kayak ada event-event apapun, ada selalu lah kekompakannya. Mantap karena kamu dari kecil kenal Tuhan ya di GPDI Olam. Mungkin karena dari baru lahir udah ibadah di sini, jadi kayak ngerasa kalau ini tuh rumah kedua gitu, dan deket sama orang-orang di sini. Menurut kamu ibadah itu penting nggak? Penting. Penting dong. Sangat penting. Seberapa penting? Gimana ya, kalau misalnya kita mau punya kepercayaan sama agama, menurutku ibadah itu ya penting. Kalau misalnya lo nggak ibadah ya sama aja lo nggak punya kepercayaan. Tanpa ibadah kayaknya hidup nggak ada artinya deh. Kayak jadi kosong gitu gak sih? Karena untuk membangun hubungan dengan Tuhan tidak boleh meninggalkan ibadah. Ibadah itu kayak salah satu cara bentuk terima kasih selama hari sebelumnya udah bisa ngejalanin hari-hari dengan baik. Ibadah sangat penting kalau buat umat Kristen ya. Soalnya saat ibadah kita tuh bisa mendekatkan diri sama Tuhan, bisa punya hubungan yang lebih baik sama Tuhan. Boleh tolong jelasin pengalaman atau kejadian apa yang menurut kalian tuh paling berkesan dan tidak bisa dilupain bersama Opa atau Benny? Opa Benny itu selalu panggil aku tuh Barbie, sampai waktu itu Opa Benny mau sebut nama Evelyn aja tuh nggak kesebut, dia ingetnya Barbie. Terus ada lagi, Opa Benny pernah titip pesan Matius 6 ayat 33, dia ngajarin buat hafalnya itu Matius 6, 3 tambah 3, 6, jadi biar gampang diingat. Ya itu sih. Boleh tahu nggak sih isinya apa? Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kayak gitu deh isinya. Akhir-akhir ini kan pandemi tuh, kan kita adain ibadah sekalian Zoom juga kan. Nah, kan kalau misalnya Pak Firman kan pakai PowerPoint kan. Nah, pas PowerPoint itu kadang kan ada kayak telat atau kecepatan masuk PowerPoint-nya. Nah, di situ biasanya pagi-pagi minggu depannya pas lagi yang lainnya siap-siap, kan saya di OHP, Opa pasti datang. Jangan lambat ya. Pasti Opa bilang kayak gitu, kalau nggak jangan kecepatan ya. Gitu. Waktu aku akhirnya dibaptis. Kenapa? Pengalaman kayak bagaimana tuh? Karena sebelumnya aku udah pernah mau baptis, udah tinggal hari H, tapi nggak jadi, dan dia itu
nerima, dia nungguin, sabar. Terus pada akhirnya aku dibaptis itu menurutku itu waktu-waktu yang apa ya, legendaris sih. Kayak wah. Kalau aku sih mungkin pas dulu kecil ulang tahun kali ya, OPW ini kayak sampai datang gitu ke rumah. Udah itu aja sih. Pas seminggu atau 2 minggu sebelum dipanggil Tuhan, Opa Beni tuh sempat nanya-nanya tentang kuliah, kayak masuk kuliah mana, jurusan apa. Terus aku jawabnya kan jurusan DKV gitu. Terus Opa Beni tuh kasih pesen buat bakatnya dikasih ke Tuhan. Yang pertama sesi tanya jawab. Terus yang kedua karena Opa itu suka nanyain atau dia tahu gitu soal keadaan manusia. Kalau nasihat atau firman apa yang paling diingat dari Opa atau Om Beni? Yang tadi sih buat itu menyalurkan bakatnya buat melayani Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Berbalik. Kenapa? Jadi itulah. Itu bisa kita utama. Ya karena paling utama iman dulu, percaya Tuhan terus lu kenapa ketawa? Stop deh, kayaknya aku dulu ada lagi, tapi cari dulu ya. Kalau firman mungkin aku masih lupa ingat, tapi aku yakin apa yang dia kasih tahu ke aku itu tuh berdasarkan pengetahuan dia dari firman Tuhan. Dia itu orangnya, dan pasti buat semua jemaat dia selalu nyuruh kita buat sabar, terima, berbesar hati, kayak gitu. Itu yang paling kita ingat pasti. Kita semua pasti ingat itu. Dia selalu bilang itu. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Itu sih. Kenapa? Karena yang paling masuk firmannya itu pas sebenarnya ibadah pemuda. Itu kayak dengar firmannya mantap banget. Nasihat secara langsung nggak ada, tapi kalau misal firman dari Opa, kalau lagi kebaktian umum tuh pokoknya hidup kudus dalam Tuhan, itu yang penting. Kalau aku sih yang paling teringat ya pasti ayat yang tadi Apin sebutin di Matius itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena kan waktu itu lagi sibuk-sibuknya kerja banget ya, terus kayak ditambah dikasih ayat itu tuh kayak makin apa sih, kayak makin gimana ya, pokoknya jadi selalu kalau misalnya kerja jadi ingat itu. Jadi jangan, sekalian titip pesan juga untuk teman-teman semua, jangan pernah tinggalin ibadah. Coba sebutin kegiatan gereja apa yang paling berkesan buat kamu? Kegiatan gereja dulu pas masih sekolah minggu, setiap selesai sekolah minggu itu nyapu, bantu-bantu beresin ruang ibadah. Terus yang paling berkesan juga ibadah pemuda sih, itu paling mantep deh pokoknya. Iya, ibadah pemuda sih yang paling ngedorong iman kita. Iya betul. Soalnya firmannya tertuju buat kita juga sih. Ngena banget. Iya. Apa ya? Pasca, soalnya kan kita itu ya di ibadah online terus pasca. Pasca, oke. Boleh jelasin kenapa Pasca? Karena baru pertama kali Paskah dirayainnya online, bukan offline di gereja. Ya, kalau tahun-tahun kemarin sih retret lah ya. Tapi sebelumnya ada kegiatan namanya Fun Day. Waktu kita ke mana ya? Pokoknya rame deh semuanya ikut itu. Ada bakar-bakar juga, itu sih yang berkesan. Pokoknya yang bareng-bareng anak-anak muda, dan retret juga seru. Semuanya seru sih. Dekor kali? Nggak tahu. Kenapa? Karena seru aja. Bikin-bikin gitu. Ulang tahun Elam. Kenapa? Pas kalau ulang tahun Elam tuh pasti ada kumpul-kumpul, kalau nggak ada acara game itu keluarganya keren banget sih.
Kalau kamu dikasih kesempatan buat membuat suatu kegiatan gereja, kamu buat kegiatan apa? Mungkin kayak rapat gitu kali ya. Oh, khusus anak muda gitu ya. Kenapa? Biar bisa mendekatkan diri aja sama yang lain, terus bisa melayani Tuhan bareng. Yang kayak retret pemuda gitu seru ya. Cuman kan sebelumnya terhalangi sesuatu. Lebih ke acara kepemuda sih, rame-rame gitu, seru-seruan, Ya, bareng. seru-seruan. Kayak jadi lebih kompak gitu gak sih gereja? Kenapa membuat acara kayak gitu? Biar Iman bertumbuh bersama deh ya. Sekalian seru-seruan, jadi nggak terlalu kaku juga. iya. Ya soalnya kalau kayak gitu kan jadi semakin dekat satu dengan yang lain. Asik. Kan kalau biasanya kan kalau misalnya ada doa-doa itu kan cuman kayak khusus yang kayak orang dewasa atau orang tua kan pengen ada doa yang khusus sekolah minggu sama pemuda langsung. Jadi nggak ada orang tua gitu. Menurut kamu arti pelayanan itu apa sih? Pelayanan di gereja. Pelayanan. Aduh ini masih bingung aku. Melayani itu kan emang apa lagi? Tiap pelayanan memberikan apa yang kita punya buat Tuhan. Kalau menurut gue sih pelayanan itu kan datangnya dari Tuhan ya, kayak panggilan gitu. Jadi kayak harus kita jalanin gitu untuk boleh ditolak. Menurut aku pelayanan itu anugerah sih dari Tuhan, terus juga ya bukti kasih kita buat Tuhan juga sih. Iya. Menurutku itu kayak sesuatu yang harusnya nggak dipertanyakan lagi sih. Kayak gimana ya? Kayak kalau pelayanan itu menurutku salah satu hal yang harus dilakukan umat yang punya kepercayaan. Gitu. Arti pelayanan tempat di mana kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kamu pasti pernah kan dapat kepercayaan untuk melayani Tuhan. Boleh sebutin nggak salah satunya? Contohnya kayak apa? Pimpin pujian di pemuda. Terus? Pernah jadi singer juga waktu kecil. Mungkin kalau misalnya waktu Natal kali ya. Kalau Natal kayak lebih banyak isi acara kayak gitu. Pelayanan, mulai belajar pelayanan tuh di pemuda, ya pimpin pujian deh itu. Iya sambil pegang LCD belakang juga. Menurutku sih yang namanya berdoa itu memimpin doa itu salah satu pelayanan kan. Menurutku itu salah satu kepercayaan yang paling sering dikasih. Pemimpin pujian pemuda sama pemain drama. OHP sama paling dulu kalau sekolah minggu singer biasa. Menurut kalian melayani itu penting nggak? Penting banget. Penting. Penting. Tergantung panggilan. Penting. Kenapa? Karena melayani Tuhan. Simpel aja. Memperkuat iman juga sih. Iya benar. Kalau dipanggil untuk melayani ya berarti penting. Kenapa penting? Karena itu bisa jadi salah satu bentuk terima kasih sama Tuhan karena udah dikasih berkat sama ini. Ya kontribusi aja. Maksudku kayak jangan cuma mau terima aja, jangan cuma mau disuapin aja gitu. Apa yang udah kita lakuin gitu sukarela untuk Tuhan, jangan cuma minta aja sama Tuhan, minta tolong aja. Cuma datang untuk menenangkan hati gitu kan. Ya kontribusi lah. Karena kalau kita melayani Tuhan itu berarti kita ingin punya niat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, jadi ya ada nilai plus tersendiri lah. Kamu punya lagu rohani favorit nggak? Selikiri. Nggak tahu nih judulnya. Apa ya? Aku
Aku jadi lupa padahal itu favorit loh. Nyanyiin aja sekalian. Suara lu tuh merdu. Seperti Rusa Rindu. Satu-satunya yang kuandalkan ya. Indah rencanamu Tuhan. selidiki aku, lingkupiku, sama yang na 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 itu apa tuh? Oh, peganglah tanganku, jangan Iya, lepaskan. Sorry nggak gitu apa? Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat, Fis, kayaknya. Aku beri kemuliaan ya itu. Kenapa kalian suka lagu itu? Karena ya relate aja sama kehidupan, ya emang kayak gitu. Dan jadiin iman sih, emang Tuhan gak pernah terlambat dan gak pernah terlalu cepat. Pas aja waktunya. Iya bener. Gimana ya, liriknya sih bagus gitu. Suka aja karena musiknya juga. Ceritakan isi hati. Sedih. Apa ya? Gimana ya? Kayak maksudku kayak kita lagi berada di titik terendah. Biasanya lagu-lagu yang kayak gitu kayak ini deh Tuhan, nih aku nih Tuhan. Kayak udah gak bisa ngapain. Kenapa? Itu dulu pas akhir-akhir ini juga pas pandemi, Opa kan ada sehabis firman Opa bawain lagu itu Indah Rencanamu Tuhan, dan itu liriknya kena banget sih sama firmannya, jadinya itu bagus banget sampai sekarang. Boleh sedikit bersaksi nggak nih tentang pengalaman rohani kamu yang paling berkesan? Yang kayak di awal aku bilang kan orangnya suka, awalnya yang aku bilang tadi di awal kan aku bilang kayak suka berdebat gitu lah sama teman, tapi kebanyakan tuh jadinya kayak cerita. Terus tuh waktu sekarang nih, jadi kemarin sempat cerita kayak gitu juga, cerita tentang Alkitab lah ketemu. Tapi tuh aku nyebut kalimat ini karena aku udah tahu nih apa meninggal, udah meninggal. Jadi aku bilang gini, aku sih sebenarnya nggak tahu, belum kayak ada yang nggak tahu lah isi Alkitabnya kayak gimana gitu. Tapi sekarang tuh udah nggak ada yang bisa ditanya lagi. Jadi sih. Pengalaman rohani paling berkesan itu jadi tentang masa depan ya. Jadi masa depan tuh kan dulu ada sempat kepikiran kesini ke situ kan. Nah terus kayak nggak mungkin gitu kan, kayak susah gitu perjuangannya. Tapi ada firman Opa pas kepikiran susah, habis itu doa, terus pas minggunya Opa firman pas banget sama tentang masa depan, jadinya nyambung juga sama lagu Indah Rencanamu Tuhan itu, jadinya itu berkesan banget sih. Ada dua. Pertama pastinya yang pasti baptis. Yang kedua waktu aku pertama kali netesin air mata ke gereja. Biasanya aku waktu ke gereja itu dulu ya udah dateng aja gitu, kayak dengerin, nyanyi, sumbang suara. Tapi waktu itu ada pertama kali, udah lama, akhirnya aku netesin air mata. Itu kayak wah, kok gue bisa ya? Akhirnya bisa nyampe ke hati juga. Ya banyak sih, yang paling berkesan yang paling baru aja kali ya. Yang mungkin belum ada yang tahu kali ya, sebenarnya aku tuh pernah cuti kuliah di semester 4 kayak karena 1 dan 2 hal lainnya deh. Nah pas mau masuk itu kayak udah mikir putus aja kali ya, apa nggak usah gitu, bingung banget karena ya udah ketinggalan sama teman-teman yang lainnya juga, mikirnya pas udah nggak ada teman, karena kalau di kampus itu harus ada teman baru kita tuh kayak bisa semangat gitu. Terus ya berdoa sih, kayak pengennya ngambil kursus aja, stop kuliah ambil kursus atau lanjut, tapi Tuhan kasih lanjut. Ya Tuhan adain biayanya juga, semuanya dibikin lancar, dapat teman baru juga. Ya itu lumayan berkesan sih. Mereka Kalau aku pastinya kalau di masa COVID kayak gini kan orang pasti kehilangan pekerjaan semua ya. Kalau misalnya aku sebagai freelance pastinya juga bakal terpengaruh. Tapi selama COVID ini
ada aja Tuhan kasih pertolongan melalui orang-orang dekat gitu. Jadinya kemarin itu sempat mulai dari Agustus kayak udah ada kerjaan gitu, kerja tetap. Terus intinya Tuhan itu baik dan Tuhan itu kasih pertolongan emang tepat pada waktunya, sampai akhirnya aku udah kerja di situ ya udah 3 bulan mungkin ya. Terus sambil kalau weekend kayak masih ada isi event-event gitu. Kalau mungkin beberapa orang tahu atau mungkin ada juga yang belum tahu, kalau aku kan bayar kuliah sendiri. Pasti butuh biaya dong yang cukup lumayan. Tapi selama ini Tuhan itu cukupin aja gitu. Yang sangat berkesan itu bisa les gambar. Kenapa? Karena kan dari kecil tuh emang suka banget gambar. Terus waktu itu pengen banget les di Global Art, tapi harganya mahal dan orang tua waktu itu ekonominya lagi kurang. Nah, jadi kamu mungkin berdoa gitu ya? iya, jadi waktu itu kan bilang mama, pengen les di sini. Terus si mama cuma bilang ya udah berdoa. Puji Tuhannya tuh bisa les gambar. Pertama ikut trial, pas banget itu nelfon bilang kalau ada voucher harganya 100.000 4 kali pertemuan. Jadi aku ikut pertemuan itu, pas udah pertemuan keempat Mama nanya lagi, kamu mau lanjut les gak? Kalau mau, ya berdoa lagi. Jadi lagi-lagi terus bergumul sama Tuhan, sampai tiba-tiba tuh Papa bisa daftarin les itu dan bisa ikut sampai level 6, hampir lulus. Dan data les gambar itu tuh nggak sia-sia, kepake sampai sekarang pas kuliah. Kamu kan dari kecil sama orang tua sudah diajarkan mengenal Tuhan dengan baik. Terus sudah diajar juga ke gereja, ke sekolah minggu. Pernah nggak kamu mengucapkan terima kasih sama mereka? Secara langsung belum. Nggak pernah sih, seringnya berantem. Ucapin langsung sih kayak makasih ya apa kayaknya sih enggak. Secara langsung belum pernah, tapi kalau lewat diary atau apa pernah. Sekarang kan pasti mama, papa tuh lagi nonton. Boleh ucapin terima kasih nggak ke mereka? Thank you, Mom. I love you. Makasih Papa, Mama. Makasih udah terus bawa Agnes ke gereja. Terima kasih Papa Mama yang udah bawa Yoga dari kecil di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Makasih Ma, Pa, kalau selama ini tuh udah Kenalin kita sama Tuhan dari kecil, terus dorong kita juga buat dari sekolah minggu terus sampai ke ibadah umum juga dorong kita terus, jadi kita bisa punya pengalaman sama Tuhan sampai sekarang. Ya. Terima kasih karena ya udah ngerawat Debbie sampai sekarang, terus mimpiin Debbie dalam hal rohani. Pokoknya nasihat Papa sama Mama bakal diingat. Boleh tahu nggak apa nasihatnya? Salah satu aja gitu yang paling diingat. Nasihatnya ada 2. Yang pertama, sebenarnya dua-duanya juga yang diingat dari Mama sama Papa deh. Ya. Papa itu selalu bilang kalau mau minta apa berdoa.
Mama juga kurang lebih kayak gitu. Mama pernah bilang kalau papa mama nggak bisa ngasih warisan apa-apa kecuali firman. Mama juga pernah bilang bapak kamu di dunia itu nggak bisa kasih semua yang kamu mau, tapi bapak yang di surga bisa. Lu nggak ngomong, lu malah kocak lu. Kamu ngapain ya? Jangan nangis. Kok nggak di pause dulu? Ya apa aja yang sering didengerin gitu. Kalau nanya kayak gitu setiap kali bilang gampang. Tapi tuh harus dimikirin dulu gak sih? Ya harus mikir dulu apa? Bisa nggak di pause dulu? Terima kasih. Kayak aneh enggak.